Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau dalam peringatan BMKG sih hujan deras 1 jam ke depan, tapi sejak jam 3 tadi. Mana sekarang sudah ngene iki. Kalau kita dapat SMS dari BMKG maknanya kita masih punya pulsa. Nggak tahu nanti kalau kita ngisi pulsa kena ketagihan. Dan itu menjadi kehati-hatian kita kalau sudah melihat mau hujan deras. Kalau kemarin sempat deras banget nih. Saya sempat putar balik di daerah Trihanggo di pembangunan tol niku. Karena jarak pandang 25 meter. Terus putar balik ke arah sini. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kita pada Allah SWT. Malam ini kondisi terang setelah tadi kita mendapatkan hujan, dan selalu kita memohon yang terbaik dari Allah SWT. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, surah Al-Insyiqaq yang malam kali ini kita melanjutkan golongan yang kedua setelah golongan yang pertama yang ada di akhirat nantinya, yang kita ambil pada pekan yang lalu. Kalau golongan di akhirat disebutkan bahwa ada 2 kelompok, ya. Tsumma dzakara ahwalan nasi wa inqisamihim, dzakara ahwalan nasi wa inqisamihim ila fariqaini yaumal qiyamah. Allah menyebutkan manusia itu terbagi menjadi 2 kelompok. Mereka terbagi menjadi kedua kelompok. Masing-masing kelompok memiliki cerita, memiliki kisah. Ini belum terjadi tapi sudah Allah sampaikan nanti seperti ini, nanti seperti ini, padahal belum terjadi, maka disampaikan sekarang akan seperti ini. Kelompok pertama adalah al-fariqul awal al-mu'minun. Kelompok pertama adalah orang-orang yang beriman. Dia tidak ada embel-embel kemudian kelompok ormas, kemudian nama-nama yang lain, tidak. Al-mu'minun, menggunakan nama al-mu'minun. Tidak ada yang nama-nama ormas. Apakah kemudian aswaja al-mu'minun? Nah kan gitu. Apakah ormas ini al-mu'minun? Al-mu'minun. Apapun namanya, ketika di dunia aja dia ikut kelompok organisasi, ormas, kemudian atau komunitas atau majelis taklim, selama kemudian itu adalah keimanan ada dalam dirinya, saat masih hidup menjadi mukmin, saat meninggal kembali kepada Allah dalam kondisi beriman, al-mu'minun masuk di dalamnya. Dia masuk di dalamnya. Karena kalau meninggal dalam keadaan beriman, maknanya tidak ada syirik. Kalau syirik itu adalah menghancurkan keimanan, sehingga orang meninggal itu sudah dalam kondisi yang tidak beriman. Tapi kaum mukminun ini adalah mereka dalam keadaan beriman. Ini harus kita jaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Makanya muslim, mukmin, muttaqun itu kan kemudian satu circle gitu, dengan tingkatan yang berbeda-beda. Tapi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan di dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-8, jamaah rahimakumullah. Kita mundur 2 ayat lagi untuk melihat. Nih. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi. Adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan pemeriksaan yang mudah. Allah akan mudahkan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kemudian ini harus memiliki nasab? Apakah kemudian memiliki satu rahim? Kalau di sini keluarganya adalah mukmin, itu adalah bersaudara, satu keluarga. Jadi orang yang beriman itu adalah satu keluarga, dan dia kembali kepada orang-orang yang beriman. Maka kemudian tidak disebutkan dia akan kembali pada keluarganya, bapak ibunya, tapi kembali kepada orang-orang yang beriman. Bukan berarti kemudian tidak ketemu. Insya Allah akan ketemu jika dalam satu keluarga
kemudian sama-sama dalam keadaan beriman, hidup sebagai seorang mukmin, meninggal pun sebagai seorang mukmin, dibangkitkan Allah juga sebagai seorang mukmin. Nah, itu harus dijaga. Ustaz, bisa nggak nanti ketemu sama keluarga sendiri gitu? Atau kita satu RT kumpul misalkan? Allahu a'lam. Karena kan sangat banyak ya. Tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Itu ya Allah, kumpulkan kami jamaah Masjid Al-Aman. Oh, dengan mudah Allah kumpulkan. Masjid Al-Aman kumpul di sini. Kumpul. Ketemu ya Allah ketemu gitu. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dari generasi ke generasi. Jadi, nah di sini pembahasan yang kedua adalah kelompok yang kedua. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang kemudian adalah kelompok al-kafirun. Nah, ini kemudian ada dalam surah Al-Haqqah, itu juga menjelaskan kelompok mukmin, kelompok kanan dan juga kelompok kiri. Itu ada di Al-Haqqah juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amman utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberi catatan amalnya di tangan kanannya, maka fayaqulu, dia berkata kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya, ambillah dan bacalah kitabku ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misalkan dapat catatan yang bagus, rapat yang bagus, nih baca, baca. Itu adalah bentuk ekspresi kebahagiaan. Sama seperti kalau misalkan putra putri kita di SMA kemudian ada pengumuman kelulusan. Pengumuman kelulusan, kan kemudian gimana hasilnya? Kan gak ditutup-tutupi. Mau baca, nih kalau mau baca, karena dibuka lulus. Tapi kalau kemudian yang tidak lulus, itu akan disembunyikan. Sesuatu yang kemudian disembunyikan. Sama seperti orang yang ketika melakukan maksiat akan sembunyi-sembunyi. Karena dia tidak mau diketahui oleh orang lain. Ya, tidak mau diketahui oleh orang lain, sembunyi-sembunyi. Tapi bukan berarti yang sembunyi-sembunyi itu maksiat. Kayak orang kemudian menyembunyikan nomor PIN-nya itu, wah ini lagi maksiat ya. Bukan, karena PIN harus disembunyikan. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah perjuangan proyektor kita. Gimana ini lagi single deh. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya saat di dunia aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitunganku ini. Jadi di saat di dunia, Bapak Ibu, jadi kita kan sudah merasa yakin jika yang dilakukan itu adalah kebaikan, maka di akhirat nanti adalah kebaikan. Ya, yakin. Sehingga kemudian sebagai orang yang beriman, ketika wafat itu kan ekspresinya kemudian macam-macam, tahu Bapak Ibu? Ekspresinya yang tersenyum, karena Allah perlihatkan bagaimana di mana tempatnya nanti di akhirat. Jadi kemudian dalam kondisi yang tersenyum. Orang ini kemudian yakin bahwa dia yang beriman ini akan bertemu dengan Allah, dan Allah sempurnakan balasan dari keimanan, ketaatan yang dilakukan di dunia. Nah, ketika kita mendapat kisah seperti ini, informasi seperti ini Bapak Ibu dalam Al-Quran, jadi kita berpikir amalan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keimanan kita. Salah satunya memang majlis taklim, Bapak Ibu. Majlis taklim, menghadiri pengajian, itu kemudian menjaga keberlangsungan amal soleh. Bapak-bapak, kemudian tadi ketika kita menghadiri khutbah Jumat, kan diingatkan oleh khatib kemudian untuk menjaga, meningkatkan ketakwaan. Kita diingatkan untuk bersyukur kepada Allah. Kalau kita nggak hadir, mungkin kita tidak ingat, tidak ada mengingatkan. Kalau kita menjauhi majlis taklim, maka mungkin akan merasa yang paling benar. Tidak mau mendatangi pengajian, mungkin kemudian ilmu kita akan lupa. Jadi keimanan itu kemudian harus disiram, dipupuk, dijaga, dirawat, kemudian sesekali kemudian dilihat, dirabuk dengan amal soleh dan seterusnya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka ia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Radiyah disebut radiyah, tapi yang dimaksud adalah mardiyah. Ini namanya majaz mursal. Bagi yang menerima majaz mursal dalam Al-Quran, maka ini kemudian termasuk dalam disitu. Alaqahnya adalah alaqahnya bisa beralaqah maf'uliyah atau fa'iliyah, radiyah, tapi yang dimaksud adalah mardiyah. Yang disebut isim fa'il, tapi yang dimaksud adalah isim maf'ulnya. Fahuwa, maka dia berada dalam isyatin, kehidupan
kehidupan itu meridhoi atau diridhoi. Kehidupan itu meridhoi Allah atau diridhoi oleh Allah. Kan diridhoi kan kehidupan, yang meridhoi adalah Allah. Kalau kehidupan itu adalah diridhoi, maka lafaznya adalah mardiyah. Tapi di sini adalah radiyah, yang meridhoi. Disebutkan dengan sebut yang meridhoi, tapi makna yang diinginkan adalah mardiyah, yang diridhoi. Ini dalam kajian ilmu balaghah. Fi jannatin aliyah, berada dalam surga yang tinggi. Nah, selain kemudian kita menjaga keimanan, jamaah rahimakumullah, harus juga menjaga kesolehan amal. Dua hal ini. Jadi dua hal ini yang harus dijaga, iman dan juga amal soleh. Iman dijaga sebagai pondasi dalam kehidupan kita kepada Allah. Kemudian nanti dinding-dindingnya, polesannya itu adalah amal soleh. Atapnya seperti apa? Itu amal soleh. Pondasinya adalah keimanan. Maka kalau kita lihat alladzina amanu wa amilus salihat. Misalkan kalau kita lihat, kita sering lihat misalkan amanu wa amilus salihat. Enggak ada. Wa amilu, kebalik, wa alimu. Wa amilu. Nih. Ya, ini tidak menjadi angka akhir ya. Ada 50 ayat atau 50 tempat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan adalah amanu dulu, iman dulu, kemudian baru amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Iman dulu baru beramal soleh. Nah, walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah. Tak bawa ke atas biar kelihatan nih. Nah, innal ladzina amanu wa amilus salihat, amanu wa amilus salihat, amanu wa amilus salihat, sehingga Bapak Ibu, kenapa harus dikaitkan? Menunjukkan bahwa orang yang beriman bukan berarti kemudian lantas akan selalu beramal soleh. Tidak, godaannya adalah ketika tidak beramal soleh karena merasa cukup dengan keimanan di dalam dirinya. Sehingga Rasul kemudian pernah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Rasul tanya pada sahabat, sahabat, tahukah kalian atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Karena sahabat belum dikasih tahu oleh Rasul, maka ada yang menjawab dalam riwayat lain, rajulun laisa lahu dinarun wala dirham. Rasul, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dirham, apalagi dinar. Nggak punya uang, orang yang miskin, uang receh nggak punya, apalagi kemudian yang gelundungan. Itu adalah orang yang rugi, orang yang bangkrut. Rasul tidak mengiyakan. Kemudian Rasul ada yang sebagian sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, kemudian Rasul menjelaskan, al-muflis yang dimaksud orang yang bangkrut adalah rajulun ya'ti min ummati yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin. 3 amalan yang dilakukan. Orang bangkrut itu adalah orang yang besok pada hari kiamat datang. Dia dari umatku, dari umat Nabi Muhammad, sebagaimana kita ini umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Dia datang pada hari kiamat bisolatin, dengan pahala solatnya, wasiyamin, dengan pahala puasanya, wazakatin, dengan pahala zakatnya. Ini maknanya orang ahli ibadah apa betul? Kan ahli ibadah pun dia punya pahala solat, puasa, zakat, berarti dia ahli ibadah. Puasanya tidak hanya fardu, termasuk juga sunnah. Kemudian solatnya tidak hanya fardu, tapi juga sunnah. Sebagaimana zakatnya tidak hanya ibadah harta yang bersifat wajib seperti zakat, tapi juga kemudian sunnah seperti infak dan sedekahnya. Kan kemudian bertanya Rasul, ini kan berarti orang ahli ibadah, kenapa kemudian disebut sebagai bangkrut? Kalau yang ahli ibadah saja kemudian disebut dengan bangkrut, lantas yang tidak ahli ibadah terus kayak apa sebutannya? Fawailul lil musallin, celakalah bagi setiap orang yang mengerjakan sholat. Kalau yang mengerjakan sholat itu celaka, lantas bagaimana yang tidak mengerjakan sholat? Nah, harus dipahami dalilnya. Kita bahas yang orang bangkrut tapi kemudian dia sholat. Rasul melanjutkan, qad syatama hadza. Orang ini, orang soleh ini, orang yang kemudian dia beriman dan kemudian dia sholat, puasa, zakat, syatama hadza, sukanya mencaci maki orang lain. Berarti kemudian ada bibit-bibit sombong.
la yadkhulul jannata man fi qalbi mithqala khardalin minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong meskipun dia sebesar biji sawi gitu, atau lebih kecil atom. Dan meskipun sombongnya itu kecil, itu gak akan bisa masuk surga, gak bisa lepas dari screening surga karena dia ada kesombongan. Kalau misalkan orang, misalkan gini, orang marah, ya itu perbuatan gak baik, tapi nggak sampai menghilangkan, tidak sampai mendatangkan kemudian kemurkaan Allah yang berlebih. Tapi kalau sudah sombong sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, itu kemudian mengundang murkanya Allah dengan segera. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. La yaskhar. La yas ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini pegangan bagi orang yang beriman. La yaskhar qaumun, janganlah satu kaum itu merendahkan, mengejek min qaumin, kaum yang lain. Asa, boleh jadi ayyakunu khairam minhum, kaum yang diejek, kaum yang menjadi sasaran ejekan itu lebih baik dari mereka yang mengejek. Mana kalau sudah sombong itu kemudian menjadi berbahaya, penyakit. Nah, kembali pada hadisnya tadi, qad syatama hadza, mencaci maki orang lain, wa qadzafa hadza, memfitnah orang lain. Jadi memfitnah orang lain, memfitnah itu menuduh. Wa qadzafa hadza. Yang ketiga, wa akala mala hadza, memakan harta orang lain. Bagaimana caranya? Yang penting dia dapat, meskipun ada pihak lain yang kemudian merasa dirugikan. Ya, wasafaka damahada, yang keempat, mengalirkan darah orang lain. Safkud dima itu bisa membunuh, kemudian atau kemudian menyakiti, menzolimi yang lain, adalah seperti disampaikan wadarobahada, dan memukul orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, kemudian tadi kita lihat betapa banyaknya ayat yang berkaitan alladzina amanu wa amilus salihat. Jadi kemudian betapa pentingnya harus menjaga amal soleh setelah beriman. Agar apa? Tidak menguap. Agar apa? Tidak hilang. Agar apa? Berlanjut sampai di akhirat. Di dunia kemudian dapat, di akhirat juga dapat. Nah, lantas bagaimana lanjutannya? Orang yang dicaci maki, orang yang difitnah, orang yang hartanya dicari, diambil, dicuri dengan cara yang batil, dan kemudian orang yang dibunuh dan orang yang kemudian dipukul, di akhirat menuntut keadilan atas pelakunya di hadapan Allah. Ya Allah, si fulan ini ya Allah dulu memfitnah saya. Allah Maha mengetahui, karena memang dulu suka memfitnah. Diambil pahala kebaikannya si fulan pelaku tadi, muflisnya, kemudian diberikan kepada orang yang dicaci maki. Diambil lagi diberikan kepada orang yang difitnah, diambil lagi kepada orang yang kemudian menjadi korban perbuatannya tadi. Ketika mau diambil lagi sudah habis. Tsumma turiha ilan nar. Kalau yang mau diambil pahalanya sudah habis, kemudian yang menjadi korbannya dikurangi dosanya dan ditimpukan kepada pelakunya. Itu kalau sudah di akhirat tidak ada transaksi maliyah, nggak ada transaksi harta, itu nggak ada. Semua transaksi barternya adalah amal soleh dan dosa. Yang punya amal soleh kurang banyak mengincar amal soleh yang lain. Bisa nggak itu kemudian dipindahkan? Kemudian yang kemudian punya dosanya, maka dia harus sebanyak-banyak bertaubat. Nah, jamaah rahimakumullah, ini kan kita masih di dunia nih, masih di dunia, sehingga kita masih bisa merubah, kita masih bisa memperbaiki, kita masih bisa beristighfar dan juga bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau misalkan ini adalah ada orang yang beriman tapi amalnya tidak soleh? Bagaimana kalau dibalik? Ada atau tidak Bapak Ibu? Orangnya baik, jujur, disiplin, tapi tidak beriman. Mungkin apa betul? Ada enggak? Ada kan? Nah, bagaimana nanti jadinya? Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'am mansura. Niki. Haba'am mansura dalam Al-Furqan ayat 23.
Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Adalah dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-23. Kita lihat. Kelihatan nggih? Al-Furqan surat pinten? 25 nggih. 25 ayatnya tadi ayat 2 23 nggih. Menika. Kita tutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan segala amal, semua amal diperlihatkan. Ya, amal yang dikerjakan di dunia yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Haba'an mansura, debu yang berterbangan. Kenapa? Mereka berbuat baik tapi tidak beriman. Mereka memberikan santunan, bantuan, beasiswa, perbaikan infrastruktur saat meninggal dalam kondisi tidak beriman. Nah, bagaimana amalan kebaikan yang dia lakukan? Dijadikan bagikan debu yang berterbangan. Ada manfaatnya? Tidak. Yang kedua, kasarobin biki'ati yasabu zum'anu ma'ah. Ada di dalam surah An-Nur ayat yang ke-39. An-Nur ayat pinten Bapak Ibu? Menikah nggih 24. Ayat tadi ayat berapa nggih? 39. 39 nggih. Kita lihat. Walladzina kafaru, orang-orang yang kufur itu, a'maluhum, amal perbuatan mereka, kasarobin, seperti fata morgana alias awang-awang di atas tanah yang datar. Orang-orang yang dahaka menyangkanya itu adalah air, hingga apabila ia mendatanginya ia tidak menjumpai apapun. Itulah fata morgana. Nah, akhirnya di dunia melakukan banyak kebaikan, dipikir, santai nanti di akhirat sama seperti mereka yang beriman, saya akan punya pahala soleh dan sebagainya. Tapi kalau sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan syahadat, tidak menjadi seorang muslim, ya akan menjadi sia-sia. Apa yang dilakukan itu menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Sudah rekoso, ngudoroyo, ternyata tidak dapat apa-apa, alias muspro, tidak dapat apa-apa. Ini kalau hanya mengandalkan gini, yang penting beramal soleh, disiplin, jujur, kemudian dia tidak beriman. Nah, dulu kan ada dikonfrontasi, ayo milih pemimpin yang muslim tapi kemudian tidak jujur, atau dia jujur tapi tidak muslim. Gitu Pak. Milihnya pripun dengan teniku? Karena kita dikonfrontasi. Nah, ini kemudian yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, adalah karomadin. Nah, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang yang kufur terhadap Tuhan mereka, a'maluhum, amal perbuatan mereka itu karomadin, seperti abu pembakaran, ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif, dia akan tertiup oleh angin yang kencang di saat kemudian musim angin bertiup dengan kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwal fadlu huwa ad-dhalalul ba'id. Nah, inilah kemudian gambaran orang beriman harus beramal soleh. Agar apa? Agar menerima catatan amal perbuatan dari arah kanannya. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan ke tafsirnya. Al-fariqus tsani al-kafirun, kelompok kedua adalah orang-orang yang kufur. Maka ayatnya berbunyi mana? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, ya. Dan adapun orang yang diberi kitabnya dari balik punggungnya, kita lihat. Fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Kita lihat dalam surah Al-Insyiqaq. Oh, sini. Adapun orang yang catatannya diberikan dari belakang punggungnya, dari belakang, dari tangan kanan nggak bisa berfungsi. Fasaufa yad'u subura, dia akan teriak, celakalah aku.
Loh, baru diterima sudah mencela. Celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dia akan memasuki neraka sa'ir yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Dulu di dunia gimana bahasanya apa ge? Umpa-umpaan, kadang merasa berada dan bertemu dengan teman-temannya, maka kemudian umpa-umpaan sampai lupa untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin sebentar. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat tafsirnya nggih. Kelompok yang kedua ini janjane pripun toh? Kenapa kita harus mempelajari kelompok al-kafirun? Agar tidak jatuh pada circle-nya mereka, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Bapak Ibu sudah tahu kalau di Israel itu ada semacam lembaga yang mencetak ulama-ulama. Itu di Israel, ya toh, kemarin sempat beredar. Jadi kita juga harus perlu tahu. Nanti tujuannya apa? Yang menyerang Islam gitu. Menyerang Islam. Mereka mempelajari Islam untuk dikembalikan kepada Muslim untuk jadi serangan. Jadi menyerang dari dalam. Al-kafirun. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Orang yang menerima catatan amal perbuatan dari balik punggungnya, fasaufa yad'u subura, maka dia akan kembali kepada keluarganya subura dengan teriak, celakalah aku, wa yasla sa'ira, dan akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir nih. Maka kemudian kita lihat amalan apa sih yang bisa merusak syahadat? Ya, ternyata yang kemudian murtad itu merusak syahadat. Kemudian orang yang syirik itu merusak syahadat. Tidak beriman kepada salah satu nabi itu termasuk merusak syahadat. Tidak beriman terhadap satu ayat itu merusak syahadat. Kemudian tidak mengimani salah satu sholat 5 waktu sebagai kewajiban itu merusak syahadat, ya kan? Yang kemudian yang besar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Gif, temanmu sudah datang Mas Raka itu mau memperbaiki tiang LCD proyektor. Nah di sini kemudian kita lihat jamaah rahimakumullah bahwa maka wa amma man ata kitab a'malihi bisyimalihi min wara'i dhahri. Jadi nerimanya itu enggak sopan gitu. Jadi ekspresi orang tidak mau menerima tidak mau melihat catatan amal keburukannya. Maka kalau misalkan ada yang menerima rapot tapi kemudian merah, kadang kan disembunyikan. Dulu masih ada nilai merah nih Bapak Ibu ya. Anaknya tuh dapat rapot nilainya merah, tapi nyampe rumah ditulis lagi ditindihi dengan bolpen warna hitam. Jadi orang kalau lihat rapot itu, rapot warna merah, ada nggak rapot warna merah? Rapot warna merah. Oh malah rapotnya warna merah. Bukan nilainya lah. Nilai rapot warna merah. Sekarang sudah tidak ada ya, tidak ada itu. Nah ini ada. Mana merah? Nilainya merah semua. Merah semuanya. Ini kayak ekspresinya kayak ceritanya adalah ketika bapak ini kemudian membaca rapot yang dibawa anaknya, ekspresi kan kemudian ekspresinya marah. Nah ya Allah, kamu tuh disekolahkan, pergi diantar, pulang dijemput, minta apa? Kenapa nilainya pada merah? Kamu tuh apa yang kamu bisa kalau semuanya merah kayak gini? Apa jadinya nanti kalau nilai rapotmu merah? Anaknya bingung, loh bapak ini kenapa? Itu loh nilai rapotmu merah semua, gimana kamu tuh ngapain? Bukan, ini kan punya rapotnya bapak, bukan rapot saya. Ternyata rapot bapaknya ketika masih muda, masih sekolah. langsung diam gitu. Nah, kalau rapotnya warna merah ini dulu, saya nggak tahu ya termasuk saya atau tidak. Itu kemudian terus ditulis lagi, ditindih dengan bolpen warna hitam. Biar apa? Biar nggak kelihatan merahnya gitu, agak nyamar-nyamari. Sekarang sudah tidak ada nggih. Saya masih menangi masa itu. Jadi kalau ada warna merahnya itu kemudian disembunyikan. Nek perlu bapak itu tanda tangan tapi gak usah lihat nilainya. Tanda tangan tapi gak usah lihat nilainya. Nek perlu lagi yang tanda tangan gak usah bapak.
mbak atau mas, mas tanda tangan dia, yang penting wali gitu. Nah itulah artinya adalah di dunia saja kita Bapak Ibu ketika mendapat sesuatu yang merah, warna merah, rapat warna merah, itu kan kemudian kita juga tidak ingin diketahui oleh orang lain, kita sembunyikan, karena itu menjadi presiden yang tidak baik. Ya kan, menjadi presiden yang tidak baik. Ini dibongkar nih nilai raport nenek ini, bongkar nilai rapor nenek. Ternyata nenek juga nilai raportnya juga pada merah. Jadi karena kita tidak ingin kejelekan kita diketahui oleh orang lain, kalau menasihati diri kita jangan mencetak, jangan memerahkan raport sendiri. Jangan menjadikan nilai rapotnya itu kemudian menjadi merah. Nah ini kemudian yang tidak dibenarkan. Jamaah rahimakumullah. Haitsu tasna yadahu khalfahu. Jadi tangan itu gini Bapak Ibu. Yang tangan kanan itu terbelenggu, kemudian yang terima adalah tangan kirinya. Yang menerima catatan amalnya adalah tangan kiri. Nggak bisa, tangan kanan ini nggak bisa digunakan karena dia termasuk kelompok yang kedua, kelompok orang-orang yang kafir ini. Jadi memang terbelenggu, dikunci, Allah mengunci tangan kanannya. Wa takunu yaminuhu maglulatan ila unuqihi. Tangan kanan terbelenggu melilit lehernya. Saat lagi mencari posisi melilit niku pripun, dari depan ke belakang atau kemudian dari belakang ke depan. Nek melilit dari depan apa dari belakang? Depan tuh nek ngeten kan bukan melilit kan ya. Tapi kan dari depan kemudian ke belakang. Jadi tangannya seolah-olah kayak gini, mengunci dirinya sendiri. Tangannya saja itu enggan, tangan kanan saja itu enggan menerima catatan merah rapot amal perbuatan ketika di dunia. Itu. Maka yang bisa digerakkan adalah tangan kirinya. Fa idza qara'a kitabahu nada ya sabburahu. Ketika dia membaca buku catatan amalnya itu kemudian dia teriak, sungguh celaka gitu. Jadi misuh-misuh. Tapi tidak ada gunanya. Sebagaimana orang kemudian di akhirnya kemudian minta maaf kepada Allah, sudah nggak ada gunanya. Ini bukan tempat untuk pertobatan, bukan tempat untuk minta maaf gitu. Sudah habis tobat itu kemudian di dunia, bukan di akhirat. Bil halaki wal khasar, sungguh celakalah aku. Jadi saat menerimanya itu sudah merasakan sesuatu yang tidak enak. Ketika menerima catatan amal perbuatannya juga merasakan sesuatu yang tidak enak. Ternyata dibuka tambah lagi tidak enak dan tidak ada sangkaan. Maka di sini tidak ada menyangkal, ya Allah saya kan tidak melakukan ini, ya Allah kenapa ditulis kayak gini? Tidak ada. Semua dibenarkan, semua catatan dalam buku itu kemudian dibenarkan. Maknanya apa? Allah tidak ada yang luput dari satu amal perbuatan yang dilakukan, meskipun diam-diam, sembunyi-sembunyi di gelap gulita. Sudah malam hari, di dalam kamar, kemudian di bawah kasur, neng deluh sorlongan. Nah itu wes ditutupi. Meskipun demikian itu masih terdeteksi dan diketahui oleh Allah. Sebagaimana gini, ada semut hitam, semutnya hitam di atas batu yang warna hitam di malam yang gelap gulita. Kelihatan semutnya? Meskipun nggak kelihatan menurut manusia, Allah tahu situ ada semut. Sekalipun kemudian perbuatan sudah didesain, bagus didesain supaya kemudian tidak ada saksi, tidak ada yang mengetahui, semua sudah diputus, orang-orang yang tahu sudah ditiadakan, Allah masih mengetahui, dan itu tersebut dalam buku catatan amal. Kita jamaah rahimakumullah nggak usah membayangkan seperti apa buku catatan amalnya, tapi kita meyakini bahwa ada sesuatu yang kemudian merekam catatan amal perbuatan kita. Kenapa kalau seperti itu, Ustaz, kenapa diterjemahkan dengan buku catatan amal? Untuk memudahkan pemahaman. Sebagaimana kemudian Allah memiliki timbangan yang akan menimbang amal soleh dan kemudian amal yang buruk. Kayak apa timbangannya? Nggak usah dipikir. Kita yakin Allah punya timbangan. Serahkanlah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yadkhulu jahannam wa yaslaharra nariha wa syiddatiha. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan merasakan panasnya neraka jahanam. Ini kan neraka jahanam. Jahanam. Pernah minum teh jahanam Bapak Ibu? Nggak pernah. Tahun 2010 saya ketemu tamu dari Sudan di perempatan Sagan, mau minum teh. Ada waktu itu ada rumah makan Padang.
kasih teh panas. Teh apa ini talkis? Loh ini teh panas gitu. Bukan kayak gini. Saya mau yang panas lagi. Nah, kemudian saya minta masak lagi. Mendidih, saya bilang jangan dimatiin kompornya. Tunggu sampai mendidih beberapa menit. Wah, sudah dibuat teh, disuguhkan. Ini baru namanya teh jahanam. Justru itu bisa diminum. Kalau nggak gitu nggak diminum. Kalau dingin nggak diminum. Nah, itu kan kemudian menjadi bagian dari tradisi ya. Dia menyebutkan kalau teh jahanam ya seperti ini. Maksudnya adalah panasnya kayak gitu. Jadi ingat nih. Nah, jamaah rahimakumullah, jahanam ini bukan untuk canda-candaan. Wah, nggak apa-apa, semua pada masuk surga, biar ini nanti aja yang di jahanam. Dia mau ngerokok di dalam jahanam sendirian. Nah, nggak bisa. Jangan dibuat untuk candaan kayak gitu. Kenapa? Ada yang kemudian bercanda, nggak apa-apa jahanam. Nanti bisa ketemu dengan artis Hollywood. Nah, itu bercanda. Itu nggak boleh. Tidak boleh. Dalam dibuat canda seperti itu tidak boleh. Karena ini ada sesuatu yang buruk, jahanam, tempat kembali yang buruk. Bagi siapapun, baik bagi jin maupun manusia adalah tempat kembali yang buruk. Maka senada dengan surah Al-Haqqah ayat yang ke-25 sampai 29. Misalkan kalau kita lihat 25 sampai 29 Al-Haqqah kelihatan Al-Haqqahnya Bapak Ibu. Surat keberapa? Al-Haqqah Mal-Haqqah. Oh, menikah 69. Kita lihat ayat yang ke-25. Nah, ini bunyinya Bapak Ibu. Oke. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberi catatan amalnya di tangan kirinya berkata, seandainya, menggunakan kata laita, seandainya saja aku tidak diberi catatan amalku ya. Laita itu kemudian mengandai-andai sesuatu yang tidak akan terjadi. Nggak mungkin mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dia mengandai-andai supaya tidak diberi catatan amalnya. Kan tidak mungkin. Semua mendapatkan catatan amal perbuatannya. Wabil khusus yang kemudian sudah balik sehari, balik 2 hari, balik 3 hari, kemudian wafat, itu punya catatan amal perbuatannya. Walam adri ma hisabiyah, tidak mengetahui, dan aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Sudah nggak jelas, dia sudah mikiran itu cuma memang neraka. Ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya saja kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Orang kafir itu kalau sudah dibangkitkan di akhirat justru berharap kemudian matinya itu sudah menjadi akhir dari semua segalanya. Dan Allah tidak menghendaki itu pada manusia. Justru harus menerima catatan amal perbuatan masing-masing. Maka di akhir kita dengarkan adzan dulu.
Jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah, pada akhir surah An-Naba sampai kemudian orang kafir juga mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sampai harapan-harapan orang kafir itu disampaikan dengan laita. Kenapa bukan la'alla? Kalau puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Menggunakan la'alla. Kalau di sini menggunakan laita. La'alla itu mengharapkan sesuatu yang kemungkinan terjadi itu besar. Kemungkinan terjadinya. Kalau laita mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sebagaimana kemudian mengatakan yaqulu fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya saja aku tidak diberi catatan amalku ya. Enggak mungkin. Ini kan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian di sini ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya kematianku ini menyudahi semuanya ya. Enggak mungkin, masih ada kehidupan setelah kematian. Tapi ini kemudian disampaikan Allah kepada kita, orang-orang kafir nanti akan melakukan hal-hal seperti ini. Jadi ketemu di akhirat ada yang teriak-teriak ya laita kanatil qadiyah. Oh, kafir iki. Ini orang kafir nih, disebutkan dalam surah Al-Haqqah. Nah, itulah dia mengharapkan sesuatu yang kemudian tidak mungkin terjadi karena sudah di akhirat. Kemudian dia minta kemudian bahwa dikembalikan dalam bentuk tanah. Fayaqulu kuntu turoba, andaikan dulu berupa tanah ya. Enggak mungkin karena sudah dibangkitkan di akhirat, maka tidak mungkin berupa tanah. Kenapa memilih tanah? Karena tanah tidak akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia meminta untuk menjadi tanah. Maka kata ibu bapak jamaah rahimakumullah, yang besok kita lihat ada dua sebab yang menjadikan mereka kemudian diazab. Ada dua sebab dan kemudian ada bantahan dari Allah. Kemudian dibantah oleh Allah SWT. Maka kata jamaah rahimakumullah, mugi-mugi menjadi bahan muhasabah, renungan bagi kita bersama untuk memperbaiki amal soleh dan juga menjaga ketaatan kita kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Semoga kita masuk hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.